terlalu kelihatan. Maksudnya adalah ya sebenarnya kalau cuman rekeningnya cuman satu, maka ini mestinya yang nanti duitnya itu dipakai untuk beli merchandise inventory, malah dibuat bayar gaji gitu loh, bukan peruntukannya. Jadi terkait dengan budgeting and allocation-nya ini jelek jadinya gitu. Tapi kalau ini ditanya apakah ini suatu kelemahan yang fatal, kalau saya pribadi menilai ini bukan suatu kesalahan yang fatal. Artinya kalau ini dinilai apakah pengendalian internnya itu sangat lemah, enggak juga. Kalau bagi saya ya, ini bukan suatu signifikan banget gitu. Enggak. Beda dengan kalau misalkan ini orang yang ngerekap jam kerja, yang ngitung gaji, dan yang bayarkannya pun itu langsung by cash, wah itu fatal, itu signifikan, itu kelemahannya. Tapi kalau yang ini enggak sih, menurut saya sih enggak signifikan. Biasa aja gitu loh. Ya, biasa aja. Walaupun ini suatu kelemahan. Terus, pengujian substantif yang akan ditempuh. Penelusuran, vouching, rekalkulasi. Penelusuran ini maksudnya apa ini? Tracing ya maksudnya ya. Tracingnya caranya bagaimana? Tracing atau vouching? Tracing, vouching udah ada di bawah. Tracing berarti menurutmu ini pasti. Tracingnya gimana caranya itu? Ini sorry sebentar. Ini yang dimaksud dengan pengujian substantif ini, pengujian substantif untuk ngecek itu loh kelemahannya itu loh ya, bukan oh Pak nanti ini daftar gajinya nanti akan di tracing, bukan itu loh ya. Ini dalam rangka pengendalian intern, kita belum cek test of details of balance. Belum. Ini maksudnya gimana tracing di sini? Coba dijelaskan. Ya. Gimana ini maksud dari tracing atau penelusuran ini? Ayo, gimana? Ayo. Kalau menurut kelompok kami itu kalau tracing itu gini, kan tadi kan misalnya pengelolaannya jelek kan kita cek ini Pak di rekening bank akun-akunnya pengeluarannya gitu Pak, tracing pengeluarannya gitu sih Pak. Kan di sini isunya itu bukan akurasi ya di sini, karena kita bicara internal control ya, kita bukan bicara saldo, bukan. Jadi bedakan antara test of control dan test of details of balance. Biasanya menurut sepemahaman saya, rasa-rasanya test of control itu jarang atau hampir tidak pernah lah menggunakan vouching dan tracing. Enggak. Vouching dan tracing itu biasanya akan dipakai di test of details of balance. Gitu. Nah, perhatikan di sini isunya adalah bukan akurasi. Isunya adalah pemisahan rekening di bank itu. Nah, gimana prosedur audit untuk mengecek tahu bahwasanya ini ada pemisahan rekening bank atas transaksi-transaksi yang dimiliki Aroma Wangi Sejati. Itu untuk transaksi-transaksi yang dimiliki Aroma Wangi Sejati. Kan kemudian dijawab, oh enggak Pak, kami cuma punya rekening satu aja. Enggak ada yang lainnya. Selesai kan? Masa kita butuh vouching, butuh tracing untuk apa? Uang sudah dijawab dan kenyataannya memang sudah disodori. Ini loh Pak, rekening saya cuma satu di bank nih. Enggak ada lain lagi saya punya. Selesai toh. Mau ngapain lagi? Ketika vouching, tracing, untuk apa? Kan main isunya adalah bahwasanya kita pengen tahu ini ada nggak sih rekening di bank itu terpisah untuk mengelompokkan apa namanya transaksi yang ada di PT Aroma Wangi Sejati. Jawabannya dia bilang nggak ada, rekeningnya cuma satu, selesai toh. Kalau dijawab begitu. Nah, pengujian substantifnya bagaimana? Masuk vouching dan tracing, ya untuk apa gitu loh. Itu ya, untuk apa? Kemudian rekalkulasi yang nomor 3. Wah, ini rekalkulasi lagi. Ini untuk apa juga? Apanya yang mau dihitung?
Kan gitu pertanyaannya. Ya, isunya adalah tidak memiliki rekening terpisah atas rekening gaji di bank. Oke. Di rekalkulasi penghitungan ulang, apa yang diulang? Yang dihitung ulang apa? Rekalkulasi itu pasti atas nilai. Masa rekening bank kok mau dihitung? Apa yang mau dihitungnya? Bukan. Ini nggak ada hitung ulang ini di sini. Rekening. Loh Pak, saya hitung dong Pak, kalau misalkan dia si PT Aroma Wangi Sejati itu misalkan punya 5 rekening di bank, saya hitung toh Pak, 1, 2, 3, 4, 5. Bukan, itu ngaco. Kalau hitungan 1, 2, 3, 4, 5 gitu, misalkan dia punya 5 rekening di bank ya, 1, 2, 3, 4, 5, itu namanya bukan rekalkulasi, bukan. Itu namanya pencacahan. Ya, pencacahan. Beda itu. Sensus dengan populasi aja jelas beda, lain itu. Kalau populasi itu data set satu semuanya itu 100%, semuanya akan dicek, dimasukkan dalam apa istilahnya penelitian. Kalau sampling kan enggak, kan gitu. Rekalkulasi gitu, apa yang mau dihitung ulang enggak ada. Rekalkulasi, kemudian voicing dan tracing, sepemahaman saya lagi-lagi itu biasanya dipakainya bukan untuk test of control, bukan. Ini untuk test of details of balance. Kalau ngomongin saldo, ujung-ujungnya saldo ya. Saldo entah saldo di laporan keuangan, ataukah saldo di buku besar, atau pokoknya saldo di rekapannya si klien gitu. Butuh itu voicing, tracing, dan rekalkulasi. Tapi kalau test of control enggak. Ya, gimana Pak kok kita bisa tahu itu enggak terkait? Ya perhatikan di situ, tidak memiliki rekening terpisah. Ini isunya adalah rekeningnya berapa sih? Ada pemisahan nomor rekening atau enggak di PT Aroma Sejati? Kalau dijawab enggak ada, rekening cuma satu kan selesai. Masa kita enggak yakin sih gitu loh? Mau cuma punya satu aja. Terus gimana loh? Kalau begitu apa Pak jawabannya? Pengujian substantif, prosedur auditnya gampang. Cuma pakai inquiry aja, selesai. Ya itu inquiry, udah selesai. Enggak perlu macam-macam lagi itu. Nah, inquiry-nya kalau dalam hal ini dilakukan secara questionnaire. Nah, ini kan pakai questionnaire, udah. Ya, pakai kalau saya jawab inquiry secara questionnaire dan inquiry secara wawancara boleh nggak Pak? Boleh. Kalau secara questionnaire nggak yakin gitu kan, tanyain aja lagi konfirmasi. Bukan konfirmasi, sorry. Permintaan keterangan. Mintakan keterangan aja lagi ke manajemennya. Ini benar ya Pak, ini rekeningnya cuma satu. Ya, nanti kemudian dia akan jawab, oh iya Pak, cuma satu. Alasannya kenapa ya Pak, kok cuma satu, nggak dipisah? Nanti dia akan berikan keterangan gitu. Permintaan keterangan inquiry itu, bukan konfirmasi ya. Nah ini jadi mohon hati-hati banget pokoknya kalau menerapkan teknik-teknik dan terminologi di dalam auditing itu. Konfirmasi itu bukan kepada klien. Konfirmasi kan dulu sudah pernah kita bahas ya, itu harus kepada pihak ketiga. Itu namanya konfirmasi. Pihak pertamanya siapa? Auditor. Pihak keduanya siapa? Klien. Pihak ketiganya siapa? Ya pokoknya selain auditor dan klien. Selesai. Itu baru bisa menggunakan terminologi namanya konfirmasi. Ya, paham ya? Jadi, loh Pak, kalau ada ujian, kemudian saya jawabnya kayak begini, berarti benar atau salah Pak? Ya kalian bisa menilai sendiri. Kan sudah saya bedah tadi, logika berpikirnya. Ya, jadi jangan, pokoknya kalau ada jawaban yang misalkan jawabannya itu misalkan prosedur analitis, saya tulis saja semua. Itu teknik auditnya, itu namanya ngawur. Ya, itu sapu jagat, tapi sapu jagat yang ngaco itu. Nggak bener kayak begitu itu. Ya, jadi kalau menjawab jangan hanya sekedar menuliskan, oh kayak ini yang pantas gitu. Provide reason behind your answer. Ya, jadi selalu berikan alasan atau pikirkan alasan kenapa kok kemudian kita menjawab gitu. Kalau kemudian sudah saya pernah bilang ya kalau nggak salah ya, auditing itu bukan ilmu yang pasti kayak cost counting, enggak. Cuman auditing itu adalah ilmu untuk menganalisis. Menganalisis. Tidak ada jawaban yang benarnya mutlak. Ya. Ketika Anda bisa giving reason yang benar-benar reasonable, reason yang benar-benar reasonable, boleh jadi itu nanti ya benar gitu loh. Ya benar. Meskipun saya kurang sependapat misal, tapi ya logikanya masuk juga. Ya udah nggak ada masalah gitu. Tapi kalau yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan tadi yang terkait yang nomor 1 ini, voicing, tracing, dan recalculating, ini kayaknya nggak ada yang masuk gitu loh. Nggak ada yang masuk. Kan kita bisa logika ya, rekalkulasi.
Wong cuma pengen tahu rekening aja kok direkalkulasi, apa yang mau direkalkulasi? Nggak ada gitu. Ya jadi hati-hati. Ini kayaknya sepele, tapi kalau kalau kalian nggak paham, wah ya bahaya jadinya. Jadinya nanti jadi ngawur gitu. Nah, tuh harap hati-hati. Bukan hanya ke kelompok 3, ke semuanya juga, yang lainnya juga. Terus yang nomor 2 itu, karyawan yang menangani catatan karyawan. Oh, ini pertanyaan aslinya saya baca dulu. Apakah karyawan yang menangani catatan karyawan selalu berhubungan dengan pembuat daftar gaji untuk menginformasikan perubahan status seorang karyawan? Jawabannya adalah tidak. Artinya adalah ini belum ada mekanisme, ya, belum ada mekanisme koordinasi, bahasa gampangnya koordinasi lah. Koordinasi antara yang petugas yang ngopeni data pegawai dengan petugas yang nanti akan menghitung gajinya si karyawan. Nggak ada. Sehingga nanti bisa saja, oh si si Joko ini misalkan sudah resign, tapi nanti di gajinya belum diinformasikan kepada pembuat gaji. Dia masih dihitung gitu. Jangan-jangan kemudian di-store ke petugas yang nanti membayari, kemudian ditransfer masih, padahal Joko sudah resign 2 bulan yang lalu. Gitu. Nah itu kan ngaco. Sama aja seperti kasusnya di PNS ini. PNS kita di Indonesia ini kan nggak jelas ini. Siapa PNS yang masih aktif gitu. Dan siapa PNS yang sudah tidak aktif gitu. Ya, nggak jelas itu. Ya pokoknya gaji setiap bulan itu keluar aja gitu. Ya, bahkan ya, bahkan kan kalau kalau ada PNS dia punya istri. Kemudian PNS-nya si suami ini dia meninggal. Kemudian si istri ini kan dapat pensiun. Terus saja dia dapat pensiun gitu kan. Nah, terus kalau dia itu menikah lagi, putus itu, si istrinya ini menikah lagi, dia nggak bakal dapat itu pensiunannya. Tapi kenyataannya kalian boleh cek, tanya-tanya aja deh, ngeliat-liat aja di sekitar kalian deh. Ada loh yang istri itu sudah menikah lagi, itu dia masih tetap aja dapat pensiunannya suaminya yang dulu. Ada itu kayak gitu. Banyak, banyak kayak begitu, banyak. Ya, ada juga itu suaminya pensiun sudah meninggal gitu, nggak ketahuan, dia masih tetap aja masuk ngalir ke rekening. Udah mati orangnya, masih digaji pensiunan. Nah, banyak yang kayak begitu gitu itu. Nah ini karena apa? Karena yang kayak kasus nomor 2 ini nggak ada koordinasi antara orang yang istilahnya apa ya, mengelola profil lah, profil pegawai, status pegawai dengan yang pembuat daftar gaji. Nggak ada komunikasi, nggak ada koordinasinya gitu. Ya, itu. What can go wrong? Adanya kesalahan dalam penghitungan gaji dan pembayaran gaji. Oke. Ya, kan berakibat seperti itu. Simpel itu fakta nyata di kita, di sekitar kita. Pak, Bapak kok bisa ngomong gitu? Emang Bapak tahu? Oh, tahu. Oh, ada kok. Saudara jauh banget lah. Itu di saya aja ada yang kayak begitu kok. Ya, fakta ini real. Gitu. Kalau mau disalahkan tuh siapa dong Pak yang salah? Boh lah, saya nggak ngerti siapa itu yang salah. Yang jelas negaranya kan bangkrut itu jadinya. Oke, terus prosedur auditnya apa? Tracing, forcing, recalculating. Ini nggak masuk juga. Ini nggak pas juga ini. Tracing, forcing, recalculating. Ambil contoh recalculating. Apa yang mau dihitung gitu ya? Kan yang ditanya di sini adalah auditor pengen tahu ada komunikasi dan koordinasi enggak sih antara petugas yang mengelola sistem gaji, sistem karyawan, SDM, dengan yang petugas pembuat daftar gajinya. Ada komunikasi enggak? Itu aja. Kemudian kalau di secara kuesioner ini kan jawab, oh enggak Pak, kami enggak pernah ada komunikasi gitu. Itu kan namanya inquiry. Inquiry secara questionnaire gitu. Kemudian nanti kalau masih belum jelas, tanyain aja langsung inquiry secara lisan. Atau yang namanya, apa tadi saya bilang, wawancara. Ya, namanya wawancara gitu. Tapi kalau tracing, vouching, enggak bisa. Kalau yang namanya rekalkulasi misalkan, itu isunya bukan untuk mengecek ada koordinasi atau komunikasi, enggak, bukan. Pertanyaannya adalah apakah penghitungan gaji yang dibayarkan kepada karyawan telah dilakukan dengan betul. Nah, itu baru rekalkulasi. Nah, itu baru pas. Tapi kalau cuma mengetahui ada koordinasi atau enggak perlu sampai rekalkulasi, mau buat apa?
Termasuk juga misalkan, apakah kalau ada pertanyaan gini kuesionernya, apakah karyawan sudah dibayar sesuai dengan yang semestinya? You boleh pakai vouching, you boleh pakai tracing. Kalau isunya pertanyaannya adalah apakah karyawan sudah mendapatkan pembayaran gaji sesuai dengan haknya yang semestinya, baru boleh. Baru boleh. Tapi kan di sini isunya bukan itu. Isunya adalah terkait dengan ada nggak koordinasi dan komunikasi antara si petugas yang ngopenin daftar karyawan, profil karyawan dengan yang membuat daftar gaji. Itu mestinya kalau itu ada koordinasi, ada rekonsiliasi secara terus-menerus gitu ya, updating data di antara keduanya ini, maka yang namanya pembayaran gajinya itu keliru. Seperti tadi saya bilang itu status suami meninggal, status menikah lagi, kemudian masih dibayar gaji, nggak mungkin. Atau udah meninggal pensiunan tapi gajinya masih ngalir terus, itu juga tidak akan mungkin kalau selalu ada komunikasi dan koordinasi gitu ya. Nah itu yang terkait dengan kelemahannya. Oke, nah ini tes kontrolnya udah selesai berarti. Pak, sekarang pertanyaannya gini, Pak, kalau si auditor itu sudah melakukan test of control, maka itu ujung-ujungnya apa sih, Pak? Nah, ujung-ujungnya adalah auditor itu nanti dia bisa ngelihat ini pengendalian internnya di perusahaan ini bagus apa enggak sih gitu. Ya, bagus atau enggak. Terus kalau yang ini ternyata ada kelemahannya, ada dua nih disimpulkan oleh si auditor. Ini tidak usah pakai hitung-hitungan kuantitatif ya, yang eh, pengendalian internnya itu risk of control, risknya itu apakah dia sedang, rendah atau tinggi, nggak usah lah. Kita pakai kualitatif aja. Oh ada dua nih. Kita menghadapi kenyataan ada dua yang lemah. Yang nomor satu tadi saya bilang kalau menurut saya ya itu enggak ada masalah, itu enggak fatal-fatal amat lah, itu enggak ada masalah. Kalau yang nomor dua bisa menjadi masalah ini. Boleh jadi itu nanti ada karyawan yang dia itu mendapatkan gaji atau tunjangan yang tidak semestinya. Bisa kegedean, bisa kekecilan. Kalau kegedean pasti akan diam-diam aja karyawannya. Tapi kalau kekecilan baru nanti dia banyak komplain. Nah ini yang mestinya nanti harus dicek. Wah apa bener nih. Jadi fokus auditnya nanti ke sini. Ya, fokus auditnya ke yang kedua. Yang isu yang nomor dua ini. Gitu. Nah itu baru nanti masuk ke test of details of balance. Hati-hati loh, nanti jaga-jagain auditor, dicek. Jangan-jangan nanti ada gaji yang kelebihan atau kekurangan gitu. Itu istilahnya itu radarnya si auditor sudah dipasang di situ. Ya, sudah dipasang di situ. Itu maksudnya. Nah, test of control sudah. Berikutnya adalah test of details of balance. Nah, yang harus kalian pahami di sini di bukunya Bu Fauzia ini, Pak, saya masih belum bingung, Pak. Sebenarnya kaitan antara test of control dan test of details of balance itu kayak gimana sih, Pak? Di sini nggak akan tergambar. Ya, di sini nggak akan tergambar di praktek ini. Tapi yang benar mestinya adalah prosedurnya setelah test of control udah diketahui ini, kita pakai kualitatif aja ya, nggak usah pakai hitung-hitungan rumus itu loh, yang PDR sama dengan AR per IR kali CR. Nggak usah pakai itu. Ya, kita cukup ambil aja ini dua ini. Kemudian kalau menurut saya yang satu ini nggak ada masalah lah itu. Yang nomor dua aja yang kemudian harus difokuskan. Nah, udah gitu terus dilakukan pengujian atas saldo. Caranya gimana? Ya, macam-macam itu teknik auditnya. Kemudian dia sudah dihitung oleh si Fauzia, ini datanya sudah ada, disampaikan oleh Bu Fauzia, kemudian kalian tinggal mendokumentasikannya dalam kertas kerja audit. Itu logika berpikirnya. Oke, yuk dilanjut. Kemudian untuk bagian utang beban akan dilanjutkan oleh Sabil. Apakah sudah terlihat? Ya. Izin menyampaikan hasil perhitungan yang kami peroleh. Nah, pertama ada H1.
Nah, biaya 1 di sini mengenai utang gaji dan utang PPh karyawan. Nah, suatu analisis terhadap utang PPh karyawan telah dikerjakan oleh Doniwana. Hasil analisis ini kemudian dimasukkan dalam kertas kerja dengan kode H1. Nah, berikut perhitungan yang kami peroleh. H1 ini kami dapat dari buku 2 yang telah dibuat oleh klien, perhitungan gaji dan PPh karyawan selama tahun 2013. Kemudian kami salin ke kertas kerja H1. Ini angkanya saldo tahun lalu, utang gaji tahun lalu, kemudian ini utang PPh tahun lalu, kemudian ini ditanggung perusahaan yang sudah disebutkan dalam soal juga, kemudian ini juga sama. Sebentar. Itu ini utang pajak, Oh ya, PPh atau gaji nih? utang PPh Pak, maksud saya Pak. Pajaknya ya, bukan Iya, gajinya ya, bukan ya? bukan Pak, utang PPh Pak. Nah, Ya. ini sudah diketahui di soal yang angka ini dan juga di bukti buku 2 yang telah dibuat oleh klien. Nilainya sebesar totalnya 401.066.000. Kemudian saldo tahun lalu ada sebesar 61.532.000 sehingga totalnya adalah 462.598.500 rupiah. Kemudian selama tahun 2013 tersebut perusahaan telah menyetorkan PPh-nya ke kantor pajak sebesar 393.622.500 sehingga saldo per 31 Desember 2013 masih ada utang PPh sebesar 69.536.000 yang belum dibayar. Nah, angka-angka ini sudah ada di soal di sini. Nah, berdasarkan di sini sebagaimana ditunjukkan dalam kertas kerja H1, saudara dianggap telah menelusur jumlah setoran ke jurnal pengeluaran kas, telah memeriksa bukti setor ke kantor pelayanan pajak, dan tidak ditemukan kesalahan. Sehingga kami berasumsi dari bulan Januari sampai November angka tersebut benar. Di sini juga disebut seperti itu. Untuk jumlah PPh karyawan tersebut, saudara dianggap telah menelusur ke daftar gaji yang bersangkutan dan tidak ditemukan kesalahan. Kemudian lanjut ke H2. Tugas saudara adalah menyelesaikan kertas kerja yang sama dengan kertas kerja H2 dari pemeriksaan tahun lalu. Nah, di bawah ini ada daftar gaji karyawan terbaru per bulan. Ini adalah gaji per bulan yang sudah diperoleh oleh auditor bukti-buktinya. Kemudian untuk minggu terakhir tanggal 27 Desember 2013 jumlah upah karyawan 14 karyawan harian lepas yang pada akhir tahun adalah sebesar 7.270.000 bulan Januari, maka auditor diusulkan untuk mengusulkan penyelesaian untuk saldo rekening beban gaji dan upah serta PPh. Nah, berikut perhitungan yang kami dapat. Nah, untuk yang kertas H1 tadi, Pak, dan teman-teman, kan ini saldo per 31 Desember tapi masih sampai bulan November. Nah, ini kami tambahkan dari hasil perhitungan H2 yang merupakan utang atau beban PPh pada bulan Desember. Sehingga totalnya setelah ada penyesuaian, total saldo akhirnya ada 81.268.100 rupiah. Kemudian untuk jumlah beban PPh, Sebentar, yang tadi angka 11.732 itu dari mana itu? ini dari H2, Pak. Jadi nanti saya jelaskan juga di H2 di sini, Pak. Oh gitu, Di perhitungan, ya. Oke, ya. Ya. Jadi nanti saldo akhir utang pajaknya 81. Nah, kemudian di sini ada beban PPh. Beban PPh ini adalah jumlah yang dibayarkan, yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi selain dipotong dari karyawan, perusahaan juga menanggung beban PPh tersebut. Nah, untuk tahun 2013 sampai dengan bulan November, perusahaan telah menanggung beban PPh sebesar 129 juta sekian. Kemudian dalam soal juga diketahui selama bulan Desember, perusahaan menanggung beban PPh sebesar 8 juta, sehingga total akhirnya setelah disesuaikan beban PPh yang terjadi selama tahun 2013 sebesar Rp137.682.000. Nah, di sini tidak kami
sebutkan jurnal koreksi atau penyelesaiannya, karena kami sebutkan di kertas kerja H2. Nah, berikut kertas kerja H2. Kertas kerja H2 ini mengacu pada kertas kerja tahun sebelumnya. Yang pertama ada upah karyawan harian lepas berdasarkan keterangan dalam soal disebutkan jumlah karyawannya ini adalah 14 orang. Kemudian jumlah gajinya selama bulan Desember 5.364.000 dan PP 15% Rp804.600. Angka 5 juta ini kami peroleh dari tabel tabel 4 cuplikan jurnal pengeluaran kas. Di sini ada detail nomor-nomor ceknya serta jumlah karyawannya, nama karyawan, harian lepasnya, dan jumlah pembayarannya berapa gitu Pak. Namun di dalam soal disebutkan bahwa pengeluaran gaji untuk karyawan lapas selama bulan Desember adalah 7 juta. Namun kami berdasarkan jumlah yang ada pada jurnal pengeluaran kas cuma 5 juta, sehingga yang kami cantumkan di sini adalah 5 juta. Kenapa kami tidak menggunakan 7 juta? Karena tidak ada buktinya, saya telusuri belum nemu buktinya. Saya nggak berani pakai itu, karena saya yang pakai hanya yang 5 juta. Karena itu sudah dicatat di jurnal pengeluaran kas. Sehingga diperoleh angka sekian. Kemudian upah lembur tidak ada, karena di keterangan juga tidak ada disebutkan ada lemburan. Kemudian gaji. Gaji ini adalah diperuntukkan untuk karyawan tetap. Nah, seperti yang sudah disebutkan di sini saya hitung satu-satu sesuai dengan daftar yang ada di soal tadi. Per bulannya adalah 7 juta, 21 juta, 2 juta 100 dan sekian. Nah, di sini juga ada perhitungannya. Nah, di sini ada angka 75.600. Ini adalah gaji tahunannya. Ini bisa dilihat di notula rapat tahun 2013. Nah, ketika ini di total jumlahnya selama tahun 2013 itu 874.200.000. Ini yang saya hitung berdasarkan notula. Nah, kemudian ketika kita bagi 12, ini dibagi 12, hasilnya sama seperti ini. Sehingga kami yakin gajinya sudah benar dan tidak ada kesalahan pencatatan untuk gaji karyawan. Karena sumbernya berdasarkan dari dokumen cuplikan yang per bulan sama notulen rapat tahun 2013, notulen rapat komisaris. Kemudian pajaknya sebesar 15%, ini dikali 15%, nilainya Rp10.927.500. Nah, ini totalnya. Jadi total beban gaji untuk bulan Desember kami menjumlahkan ini dan ini hasilnya diperoleh 78 sekian. Kemudian untuk pajaknya juga kami jumlah dan diperoleh angka sekian, Rp11.732.100. Nah, angka ini nanti menjadi dasar sebagai penambah beban utang PPh pada kertas kerja H1. Seperti itu. Kemudian Bentar. Stop dulu. Itu berarti yang 78.214.000 itu adalah setahun ya, untuk dalam jangka waktu setahun udah ya? 1 bulan aja Pak, ini Pak. 1 bulan. Iya Pak, karena yang di keterangan di sini kan Pak sudah ini Pak, ini kan sudah itu ada untuk Desember aja maksudnya? Iya Pak, karena di angka sebelumnya kan sudah dihitung Pak beban gaji selama ini kan udah sebesar 1 miliar Pak. Nah ini kan itu sampai udah bulan memasukkan. udah dianggap benar Pak. Udah dianggap benar. Sama Oke. iya, karena di sini udah ada keterangan menelusur dan tidak ada kesalahan, sehingga saldo sampai November yang ada di neraca itu adalah saldo sampai beban gaji sampai bulan November saja Dan Pak. itu sudah benar, nggak ada masalah gitu. Iya Pak, di keterangan Artinya soal tanggal 1 Desember katakanlah demikian ya. Saldo gaji tanggal 1 Desember udah nggak ada masalah gitu kan. Iya Pak. Kemudian yang di sini yang dihitung, yang kamu hitung itu adalah hanya untuk periode bulan Desember aja gitu kan. Iya Pak. Iya benar, bulan Desember aja Pak. Oke, Seperti itu Pak. terus
Itu tadi yang angka 5 juta, tapi disebutkan 7 juta, terus yang kamu pakai 5 juta itu gimana? Jadi itu upah ya? Ya ini Pak karyawan harian lepas Pak. Yang karyawan lepas. Kalau yang Ya bawah itu gaji itu untuk yang karyawan tetap. tetap. Untuk Ya, tetap. Yang lepas tadi berdasarkan soal 7 juta sekian, kemudian setelah kamu telusuri, itu cuma iya 5,3 itu. iya Pak. Kami berdasarkan jurnal pengeluaran kas ini Pak. Jurnal pengeluaran kas yang di mana coba? Yang tabel 4 ini Pak. Mm-mm. Ini kan ada keterangan nomor cek juga, cuma Mm-mm. sama jumlah debitnya berapa Pak. Ini kami jumlah satu-satu. Nah, angkanya totalnya 5 juta seperti itu Pak. Jumlah karyawannya benar seperti yang disebutkan tadi, ada berapa? 14 apa ya? Apa Ya, berapa tadi? 14 Pak. 14. Itu udah 14 juga itu. Iya Pak, udah Jumlah 14 Pak. pengeluarannya 14 juga benar. Iya Pak, Ya, ini dan udah ya, saya rekap. Ini totalnya sudah benar 14. Terus nilainya juga sudah saya copy di sini. Nah, jumlahnya sudah benar 5.364. Karena yang 7 juta kan belum ada buktinya Pak. Saya nggak yakin, sehingga saya pakai yang 5 juta ini Pak. Seperti itu. Oke, itu yang 7 juta itu maksudnya yang untuk minggu berakhir tanggal 27 Desember 2013 jumlah upah karyawan atas 14 karyawan lepas yang pada akhir tahun adalah masih sebesar 7.270.000. Itu tahu maksudnya ya? Iya. Oke, nah sekarang kalau ada kondisi seperti ini berarti si klien ini kan bilang, oh 7.270.000 Pak. Tapi kemudian auditor ngecek, melakukan vouching berarti ini ya, ke Iya Pak. bukti, ya, ke bukti, dan juga penelusuran, tracing dari bukti, kemudian kamu cocokkan dengan omongan dia yang 7 juta sekian, nggak match. Berdasarkan dokumen sumber pencatatan bukti jurnal bahasa gampangnya itu 5,3, sementara si asesor manajemen bilang 7,2. Nah kalau gini terus bagaimana? Ya, berarti ada kesalahan gitu Pak. Omongan yang disampaikan oleh manajemen itu nggak dapat dipercaya gitu loh Pak. Nah, angka 7,27 itu, 7.270.000 itu sudah ada di catatan perusahaan atau enggak? Nah, saya belum menemu buktinya Pak. Kemarin waktu nyari Pak. Bukan, Belum maksud saya ada. bukan buktinya. Kalau Iya. itu kamu benar sudah lakukan di situ, kamu lihat ke ceknya masing-masing, totalnya 5,3. Betul, nggak ada masalah itu. Maksud saya adalah angka 7,27 itu ada terekap atau terdokumentasikan dalam jurnalnya si perusahaan atau enggak. Itu kan cek kan bukan jurnal. Dokumen sumber itu. Nah, ada enggak jurnalnya si perusahaan yang kemudian dia itu menginklusi angka 7,27 ini? Tidak ada Pak, belum saya temukan Pak jurnalnya Pak. Tentang angka yang 7 juta itu Pak. Enggak ada. Sehingga nggak ada, makanya kami nggak pakai angka ini Pak. Dan nggak bisa menentukan ada koreksi sebesar angka tersebut, seperti itu Pak. Di unaudited financial report-nya untuk tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013 ada apa enggak? Nggak ada Pak. Enggak ada? Nggak, di laba ruginya nggak ada kemarin Pak. Pak, Nah, cek di sini gaji ya, dan upah itu total. iya ini kan udah sesuai yang di soal awal tadi Pak, 1 miliar tadi Pak. 1,234,172 itu yang sampai November itu atau gimana? Sampai November Pak. Yang ditulis di situ, sorry saya konfirmasi dulu. Yang Iya. ditulis di situ rekening rugi laba, oke. Yang ditulis di situ 1,234,172.000 itu adalah untuk sampai dengan November. Ya, sampai dengan gaji bulan November. Karena sistem penggajiannya di sini kan awal bulan, Pak. Untuk karyawan tetap dan setiap Jumat untuk karyawan lepas. Kebetulan tanggal 27 itu kan hari Jumat dan kemudian besoknya libur, sehingga untuk karyawan lepas gajinya dibayarkan pada tanggal 2 Januari. Dan karyawan tetap juga sama, karena Desembernya kan libur Pak, jadi baru dibayarkan tanggal 2 Januari. Sehingga angka yang di sini cuma sampai gaji bulan November, seperti itu Pak. Sampai November toh. Oke, itu dan berarti nggak ada sama sekali kita bisa ngelacak itu yang benar itu
upah untuk karyawan lepas itu apakah 7 juta atau 5 juta itu nggak bisa, nggak ada datanya di sini. Nggak ada Pak, belum Nggak saya ada. temukan sama kemarin. Berarti pertanyaan terakhir saya, berarti perusahaan apakah dia itu sudah mencatat atau belum terkait dengan pengeluaran yang omongan yang 7 juta itu? Ada jurnalnya atau enggak? Belum Menurut ada Pak. kalian? Menurut kami belum ada Pak. Belum ada. Iya, Berarti 7,27 itu berarti cuma omongan toh iya Pak. atau Kalau gimana? menurut kami, kalau menurut kelompok kami itu cuma omongan aja Pak. Belum ada pencatatan resminya gitu Pak. Oke, cuman keterangan atau omongan aja ya. Tapi sepanjang jurnalnya belum ada, Iya, atau dengan kata lain di situ unaudited audit reportnya itu hanya sampai dengan November terkait dengan akun ini ya ini nggak udah benar dan itu pun sudah benar 1, 2, 3 berapa tadi 27 tadi itu yang nggak ada masalah. Berarti memang yang harus dicantumkan adalah 5,3 bukan 7,27. Terus kalau kayak begini kasusnya maka itu perlu ada jurnal koreksi atau enggak? tidak perlu Pak. Enggak ada, karena memang tidak ada jurnal yang dibuat atau belum ada jurnal yang dibuat untuk menuliskan angka 7,27 ini oleh si PT Aroma Wangi Sejati. Gitu ya. Iya Pak. Oke, terus lanjut. Nah, kemudian lanjut, kita udah ketahui tadi jumlah PPh-nya untuk bulan Desember sebesar 11 sekian. Nah, jumlah ini nanti sebagian akan ditanggung oleh perusahaan. Nah, angka ini diperoleh dari keterangan ada di soal sebesar 8.250.000. Oke. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, nah nanti sisanya itu dipotong dari upah karyawan, yakni sebesar 3.482.100 rupiah. Sehingga kita peroleh angka-angka sekian. Nah, ini nanti menjadi dasar jurnal penyesuaian. Nah, ini jurnal penyesuaiannya. Jadi ada beban gaji dan upah yang belum dibayarkan, nanti menjadi accrual yang harus sudah diakui. Nah, ini sebesar 78 juta. Kemudian untuk yang beban PPh karyawan, ini adalah yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, ini sebesar 8 juta di saldo debit. Dan untuk saldo kreditnya ada utang gaji dan upah dan utang PPh karyawan. Utang gaji dan upah ini nanti nilai 78 ini nanti dikurangi sama 3 juta ini. Nah, diperoleh angka 74 juta. Kemudian utang PPh karyawan kita ngambil dari sini tadi. Utang PPh yang terjadi, nah, sehingga diperoleh jurnal penyusunan seperti ini. Nanti ini bisa dimasukkan ke usulan jurnal penyusunan atau di JP ini. Untuk H2 seperti itu. Dan lanjut ke H3. Untuk H3 di sini ada utang dividen. Nah, berdasarkan saldo di neraca, di sini ada angka 31.450.000 rupiah. Nah, angka ini kami cek berdasarkan kertas kerja yang tahun lalu sama angkanya. Terus ada rinciannya 9.250 lembar dan pembagian dividennya sebesar 3.400 rupiah per lembar. Angka ini tetap kita pakai. Nah, setelah ini tuh bukti yang kami peroleh adalah di rapat. Notulen rapat ada keterangan rapat rutin pada tanggal 2 Desember menyetujui pembayaran dividen sebesar 31.450.000. Sehingga angka ini yang sudah ada di neraca kita pastikan ini sudah benar gitu, seperti itu. Untuk H3 seperti itu saja. Kita ngeceknya udah sama dengan neraca atau belum. Ini sudah sama. Kemudian untuk H4 ini bukan utang dividen, melainkan utang PBB. Utang PBB. Pajak bumi dan bangunan. Nah, di saldo neraca, ini ada tinggalan tahun lalu sebesar 26.926.000. Kemudian berdasarkan keterangan di soal, ini sudah dibayar, tapi kita nggak bisa ngecek karena nggak ada di ini. Cuman di soal itu dikuatkan karena kalau itu benar, ada kalimat yang menyatakan kalau itu sudah dianggap benar. Berdasarkan ketetapan pejabat, ini karena ada saldo 37 ini untuk yang tahun 2013. Dalam hal ini, saudara dianggap telah memeriksa surat ketetapan BPB. Berarti nilai 37 juta yang terutang pada tahun ini kita anggap benar, karena kita sudah memeriksa surat ketetapan tersebut.
Kemudian dalam tahun 2013 juga disebutkan jumlah setoran PB yang telah dibayar perusahaan berjumlah 29, voucher nomor 1/22. Dalam hal ini, saudara dianggap telah menelusur jumlah tersebut ke pengeluaran kas dan telah memeriksa voucher nomor 122. Untuk lebih meyakinkan, saudara juga telah dianggap memeriksa pengeluaran kas pada bulan Januari 2013. Ini salah tanggal semua ya, salah tahun. Dan jumlah utang PBB pada akhir tahun 2015 telah dilunasi. Ini tahun 2012 maksudnya, telah dilunasi pada tanggal 18 Januari. Sehingga angka 26 juta ini sudah kami anggap benar pembayarannya ini, yang angka ini. Dan angka 37 ini diperoleh dari tadi sudah membaca surat ketetapan yang sudah kita anggap benar. Kemudian yang ini sehingga saldo di neraca pada akhir tahun 2013 sejumlah 37 kita anggap sudah benar, sudah sama dengan neraca, tidak ada perbedaan. Dan terakhir ada H5. Di sini ada utang bersyarat. Nah, ini kalau saya cek saya juga kurang paham akunnya seperti apa, cuma di kertas kerja sebelumnya karena di tahun sebelumnya tidak ada utang bersyarat. Nah, jadi kertas kerjanya hanya seperti keterangan seperti ini. Ya, pertama, saya telah melakukan wawancara dengan direktur utama dan direktur utama keuangan tentang hal yang berhubungan dengan utang bersyarat. Di sini juga disebutkan ada. Untuk menjamin penyajian yang tepat, saudara telah melakukan penyelidikan terhadap utang bersyarat. Saudara telah menerima surat dari konsultan hukum perusahaan tentang utang bersyarat tersebut. Saudara juga telah melakukan wawancara. Di sini kan ada wawancara. Maka dari itu kita masukkan di sini. Kemudian penasihat hukum klien Effendi menyatakan melalui surat pernyataan penasihat hukum klien tanggal 16 Januari yang di sebelah sini ini tidak memuat informasi tentang utang-utang bersyarat. Jadi dia tidak membicarakan hal tersebut, sehingga kami mencantumkan dalam kertas kerja bahwa kalian tidak mempunyai kewajiban-kewajiban bersyarat yang muncul sebagai akibat adanya baik pada tahun-tahun sebelumnya, karena dia tidak mengurusi hal tersebut si Effendi ini kalau berdasarkan surat pernyataan di sini. Dan yang keterangan ketiga, saya juga telah mengusah kutipan rapat Dewan Komisaris dan kontrak-kontrak perjanjian untuk menyelidiki adanya utang bersyarat. Nah, di sini di notulen rapat itu tidak disebutkan adanya utang bersyarat. Kita sudah cek. Notulen. Rapat. Nah, di sini sama sekali tidak membahas tentang utang bersyarat tersebut, sehingga tidak ditemukan bukti di sini. Selama tahun 2013 tidak ditemukan bukti. Nah, di sini. Kemudian keterangan yang keempat, berdasarkan hasil permintaan konfirmasi bank pada Bank Garuda, di sini kami dapat bukti dari buku 2, kodenya A-2, terdapat utang bersyarat sebesar 100 juta yang dibuat oleh PT Dana Jaya. Nah, ini hasil konfirmasinya. Kami screenshot, kami taruh di sini. Nah, ini hasil konfirmasinya, terdapat utang bersyarat jumlahnya 100 juta, pembuatnya PT Dana Jaya, dan surat ini dibuat oleh PT Bank Garuda. Sehingga kami berkesimpulan bahwa berdasarkan penyelidikan tersebut, saya berpendapat bahwa tanggal 31 Desember 2013 terdapat utang bersyarat sebesar 100 juta yang dibuat oleh PT Dana Jaya. Jadi kertas kerja H5 seperti itu. Buktinya adalah dari konfirmasi bank dengan kode A-2. Kemudian yang terakhir. Oke, sebentar. Ini yang berarti kan dia punya contingent liability sebesar 100 juta. Di neracanya Iya, si Pak. Aroma Wangi Sejati udah ada itu? Belum ada, Pak. Belum ada akunnya, Pak. Dan saya Belum ada akunnya?
Di Iya, di neracanya sini unaudited. ya, ya ini Pak. Di sini kan unauditednya belum ada angka 100 juta, Pak. Cuma ada utang wesel jangka pendek atau utang wesel jangka panjang, sehingga kami masih bingung nilai 100 juta tersebut perlu dibuatkan jurnal penyelesaian atau tidak, gitu Pak. Di situ hanya ada utang dagang, PPh, Mm-mm. gaji upah, PBB, bunga, dividen, PPh karyawan, PPh perusahaan, wesel jangka panjang, jangka pendek. Oke. Nah, kalau begitu ini perlu dikoreksi atau enggak? Kalau begitu. Contingent liabilities itu termasuk Nah, ke itu kami masih, liabilities utang atau enggak sih? itu kan kalau kami nangkepnya itu kan ada pelanggan kita punya utang ke kita. Nah, utang itu kita jaminkan ke bank gitu loh, Pak. Itu yang dimaksud dengan, coba perhatikan yang tadi, yang PT siapa tadi? Dana Jaya apa siapa tadi? Yang sebelum ini. Iya, Coba tampilkan yang tadi. Yang screenshotmu yang Garuda, Bank Garuda, terus Dana Jaya apa segala macam tadi. ini Pak. Nah, utang bersyarat, contingent liability. Jadi ini yang berutang itu Aroma Wangi Sejati atau ada pelanggan berutang kepada si Aroma Wangi sih? Kalau saya nangkepnya kan di sini ada ketangan juga Pak di soalnya Pak. Mm-mm. Nah, kita cek tugas 6 ini. Nah, di sini ada keterangan, saudara telah memberi informasi bahwa wesel yang dibuat PT Dana Jaya dengan nilai nominal 100 juta yang akan jatuh tempo telah didiskontokan ke Bank Ganesha. Apabila tanggal 1 Januari PT Dana Jaya tidak melunasi wesel tersebut, maka kita harus membayar ke Bank Garuda. Jadi kayak yang punya utang PT Dana Jaya gitu Pak ke kita. Cuman kita udah dijaminkan ke bank utangnya. Jadi nanti PT Dana Jaya melunasinya bukan ke kita melainkan ke banknya gitu Pak. Jadi sebentar, ini jadi aset apa utang sih? Punyanya si terhadap Aroma Wangi, berarti ini aset atau utang? Kalau saya nangkapnya itu aset, Pak. Aset. Coba dibaca lagi, penjamin. Enggak, ini utang ini. Ini masuk di liabilities ini. Bagi Aroma Wangi ya, kita fokusnya ke Aroma Wangi. Jadi ini ceritanya gini, PT pelanggannya si Aroma Wangi, siapa tadi namanya ini? Dana Jaya ya. Dan aja. Pelanggannya itu dia punya utang kepada si Aroma Wangi. Ya toh? Dia punya utang. Dia beli barang lah, anggaplah dia beli barang kepada Aroma Wangi. Kemudian dia kan berarti punya utang tuh si Dana Jaya. Kemudian alias dengan kata lain si Aroma Wangi itu dia punya piutang, gampangannya kan gitu. Dia punya aset nih. Si Aroma Wangi punya aset berupa piutang. Piutangnya atas Dana Jaya. Terus tapi nanti tanggal berapa tadi? Dia akan melunasinya itu tahun depan. Apabila tanggal 1 Januari 2015, pokoknya periode yang nanti lah. Si Dana Jaya itu baru melunasinya nanti. Ya, tahun nanti. Terus si 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 Aroma Wangi itu, waduh ini kok masih nanti. Bahasa gampangnya saya BU banget nih gitu. Butuh uang banget. Ya sudah, kalau begitu piutangnya itu dia itu dianjak piutangkan gitu loh. Dianjak piutang tuh didiskontokan itu tadi. Anjak piutang itu. Jadi dia datang ke Bank Ganesha, Bank siapa? Bank Garuda ya. Garuda. Datang ke Bank Garuda si Aroma Wangi. Saya punya piutang nih kepada si
si Dana Jaya, tolong dong diduiti. Nanti akan itu kok. Atau bahasa Inggrisnya yang factoring itu loh, factoring itu. Itu nanti tanggal 1 Januari si Dana Jaya itu akan nanti tak suruh bayar ke kamu langsung deh Bank Garuda gitu. Kemudian si Bank Garuda ngasih duit cash kepada siapa? Kepada si Aroma Wangi. Nah, kemudian piutangnya itu difaktoringkan, dianjak piutangkan ke Bank Garuda. Hanya saja ini nggak full kemudian itu nggak full kemudian istilahnya apa ya, perkaranya habis gitu, enggak, ada syaratnya. Nanti kalau sampai dengan tanggal 1 Januari itu si Dana Jaya itu nggak membayar langsung kepada si Bank Garuda, itu nanti Bank Garuda akan nagih kepada siapa? Kepada si Aroma Wangi. Dengan kata lain, jadi seolah-olah si Aroma Wangi itu punya utang kepada si Bank Garuda. Jadi ini yang dimaksud dengan contingent liabilities. Nah, kalau kayak begini berarti, Pak, ini kalau kayak begini ini berarti ini harus masuk di dalam jurnal atau enggak gitu. Harus masuk di dalam jurnal atau enggak. Ini nanti ada tergantung pencatatannya ya. Kalau saya ngelihat ini tergantung pencatatannya. Ini tolong ditelisik lagi. Ketika kemudian pas pada saat melakukan factoring, si Aroma Wangi itu memfaktorkan piutangnya, dia difaktorkan kepada Bank Garuda, maka dia melakukan pencatatan atau tidak. Kalau kemudian dia melakukan pencatatan, artinya itu cash, dia dapat cash kan, dia dapat fresh money itu dari Bank Garuda, shred, dia masuk cashnya, kemudian dia catat, kemudian piutangnya dia akan ubah menjadi utang gitu. Nah, kalau begitu ceritanya nggak ada masalah, itu udah selesai. Ya, itu sudah selesai. Artinya ini benar, nggak ada masalah. Kayak itu nggak ada masalah. Dan yang kalau nggak ada masalah seperti ini perlu diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Ini loh bahwa perusahaan itu punya contingent liabilities. Contingent liabilities-nya itu sejarahnya begini. Dia ada Dana Jaya, beli barang kepada Aroma Wangi. Kemudian Aroma Wangi BU banget, butuh uang banget. Kemudian dianjak piutangkan atau difaktorkan itu piutangnya kepada Bank Garuda. Bank Garuda bayar kepada si Aroma Wangi, tapi ada syaratnya. Nanti pas jatuh tempo, kemudian si Dana Jaya nggak bisa melunasi, maka nanti yang akan bayar adalah si Aroma Wangi. Tuh. Kemudian yang kedua, kalau atas transaksi ini sama sekali belum dicatat, artinya pas dia memfaktorkan piutangnya kepada Bank Garuda, itu belum dicatat, artinya itu dia kan secara real de facto dia akan menerima uang dari Bank Garuda pasti itu. Ya, kalau dia nggak mencatat, nah ini harus ada koreksi ini. Ya, ini harus ada koreksi. Jurnal untuk pendiskontoan kan ada jurnalnya itu dulu. Coba buka lagi dulu ketika kalian belajar piutang itu ada itu. Nah itu ada jurnalnya gitu. Makanya tadi saya tanya ini di apa ya? Di unaudited financial report ada enggak nih jurnal atau angka yang menunjukkan transaksi ini sudah di cover di dalam unaudited financial report. Kalau kemudian setelah kamu tracing nggak ada itu Pak gitu, nggak ada. Kalau nggak ada tuh maksudnya nggak bisa di tracing ya, nggak bisa kelacak di soal ini gitu aja. Tapi mestinya apakah itu ada jurnalnya? Ada, itu harus ada jurnalnya. Nah kalau gitu bagaimana Pak? Ya, terserah. Kalau diasumsikan misalkan udah dicatat Pak dulu, kan itu kan cashnya bertambah ya. Cashnya bertambah gimana ngelacaknya ya nggak bisa. Kalau hanya sebatas di buku ini aja Pak ya, sebatas di buku aja nggak bakal kelacak. Wong cash itu kan udah akumulasi dari transaksi macam-macam. Kecuali kalau kemudian ada rekapannya, oh ini ada terima dari Bank Garuda sebesar 100 juta gitu misalkan. Ah ini berarti udah dicatat. Tapi kalau kemudian nggak ada, nggak bisa dilacak, ya terserah mau diasumsikan udah pernah dicatat Pak, ya berarti nggak ada koreksi. Tapi kalau diasumsikan ini kayaknya cuman belum dicatat deh Pak, ya sudah munculkan jurnal koreksi. Itu alternatifnya seperti itu. Itu. Jadi iya ini utang ini contingent liabilities, utang bersyarat. Syaratnya adalah nanti kalau si Dana Jaya nggak bisa bayar, itu nanti si Aroma Wangi akan bayar. Itu.
Gitu ya. Jadi intinya ya terserah asumsi kalian ini. Kalau dia dulu pas dia memfaktoringkan itu sudah dicatat, ya ini nggak ada masalah. Tapi nanti di catatan atas laporan keuangan ini harus dijelaskan bahwasanya ada anjak piutang atau faktoring atas piutang kepada Bank Garuda sebesar sekian, kronologisnya seperti apa. Tuh. Kalau kemudian ini kalian asumsikan belum dicatat, yaitu harus dilakukan jurnal koreksi plus di catatan atas laporan keuangan juga nanti harus dijelaskan. Gitu. Jadi terserah monggo mau pakai yang mana. Karena ini di sini juga nggak jelas juga sih. Saya lihat juga apakah sudah dicatat atau belum dulu, ya nggak kelihatan di sini. Oke, gitu ya. Jadi benar ini bukan aset nih, ini utang. Utang dulunya aset berupa piutang. Kemudian piutangnya itu sudah diijon gitu loh, difaktoringkan kepada Bank Garuda. Sehingga dia si Bank Garudanya bilang, awas lo nanti kalau si Dana Jaya nggak bisa bayar, kamu yang tak tagih. Itu kata si Bank Garuda kepada Aromawangi. Sehingga ini utang, contingent liabilities. Oke, gitu. Terus lanjut. Terima kasih, Pak. Kemudian yang untuk H6 sebetulnya di sini ada utang PPh perusahaan, namun kan harus diselesaikan sampai tugas nomor 12 untuk mencari laba tahun berjalan yang sudah Oh diaudit. ya, betul. Jadi nggak bisa kita kerjakan untuk yang H6. Sehingga Berarti langsung nanti kami H6-nya itu harus ngitung profit yang benar ya, versi audited kemudian auditan. Ya, dihitung. Oke. Ya, nanti di di kelompok yang bahas yang terakhir, ya, yang membahas yang terakhir ini tolong dijadikan catatan nih, ya, dijadikan catatan terkait dengan utang PPh-nya ya, utang PPh perusahaan bukan PPh karyawan. Lihat ada adjustment atau enggak. Yang di kelompok terakhir nanti yang untuk finalisasi audit completion-nya. Oke, terus yang terakhir ada usulan jurnal penyesuaian. Yang ini kita ambil dari H2 tadi, beban gaji dan upah, beban PPh karyawan pada utang gaji dan upah dan utang PPh karyawan. Nilainya sebesar 78 sekian, 8 juta sekian, pada 74 juta sekian, dan 11 juta sekian. Untuk tugas 6 sampai di sini kira-kira. jadi jurnalnya cuma satu yang tadi yang hitung-hitungan Iya, Pak. PPh karyawan tadi ya. Iya, sehingga berdasarkan yang tadi kuesioner yang nomor 2 tadi, Pak, mengenai status, kita tidak menemukan adanya kesalahan, terutama terkait pencatatan gaji, perubahan gaji, karena di tahun 2012 kan sebetulnya gajinya tidak sebesar ini. Jadi tahun 2013 itu ada perubahan gaji, ada di keterangan notula rapat, dan itu sudah diakomodir oleh pencatat gaji, sehingga angkanya sudah benar, seperti itu, Pak. Oke. Nah, itu tadi yang antara chronicle ya, isu antara 5,3 dengan 7,2 tadi ya. Dengan 7,2 tadi, itu bisa jadi kemudian kok geseh omongannya manajemen kan tadi upah karyawan lepasnya 7,2 kan gitu. Kemudian setelah ditelusuri ke pembayarannya, real dibayarkan upahnya kepada karyawan lepas kan cuma 5,3. Nah, mungkin saja itu disebabkan karena kelemahan atas pengendalian yang nomor 2 tadi itu loh. Yang apakah karyawan yang menangani catatan selalu berhubungan atau berkomunikasi dengan pembuat daftar gaji untuk menginformasikan perubahan status seorang karyawan. Jadi intinya ini karena dia ya pantas aja gitu loh miss antara 7,2 dan 5,3 tadi. Wong nggak ada koordinasi antara orang yang nanganin atau memantau lah, memonitor karyawan lepas dengan yang membuat daftar gajinya. Nggak ada komunikasi dan koordinasi yang intensif. Jadinya yang dibayarin itu 5,3, yang dihitung 5,3, terus si petugas fungsi yang lain yang menangani karyawan lepas ngomongnya 7,2. Saya nggak ngerti yang benar yang mana gitu loh. Dan kita juga nggak bisa mereveal atau mengungkapkan yang benar yang mana, 7,2 atau 5,3. Yang jelas kalau sesuai dengan bukti pengeluaran kas, ya 5,3. Kalau begitu ya kita mengacunya ke 5,3. Wah, udah benar itu. Sementara yang 7,2 itu ya nggak jelas. Kenapa kok bisa ada geser? Mungkin saja.
Disebabkan karena ini tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang intensif antara petugas yang menangani karyawan lepas dengan yang melakukan penghitungan pembuat daftar gaji atau daftar upah untuk si karyawan lepas. Oke ya. Jadi mungkin saya nggak bisa menyimpulkan, tetapi kalau dilihat itu ya dari situ itu kenapa kok bisa geseh 5,3 dan 7,2 tadi itu kayaknya dari situ. Kalau rekeningnya itu cuma satu, seperti saya bilang nggak ada masalah sih, sepanjang dia itu masih benar-benar aja kayaknya sih, dan dia lakukan pengecekan sih kayaknya nggak ada masalah. Kalau rekeningnya cuma satu pun, rekening di bank ya maksudnya, cuma punya satu nomor rekening, nggak ada masalah. Oke, terus masih ada nggak? Mungkin ada teman-teman yang mau, ada yang masih kurang paham angka-angkanya, bisa ditanyakan. Oh, udah semua nih materimu, kelompok 3. Yang ini. Yang untuk tugas 6, Pak, ya. Untuk tugas 6 udah selesai. Oke. Kira-kira ada yang mau berkomentar, teman-teman? Oke, silakan. Yang kelompok lainnya atau teman-teman yang lainnya. Mohon izin, Kali Pak. ada. Ya, silakan. Mungkin saya masih bingung yang di H2 ini. Terkait dengan yang upah, Pak. Yang upah itu kan untuk angka 5.364.000 ini kan dia dibayar setiap minggu dan dibayarnya pada hari Jumat. Nah, pada tahun 2013 hari Jumat itu bertepatan pada tanggal 27. Yang saya ingin bertanya, pada tahun 2013 artinya kan untuk upah itu masih ada lagi 2 hari yang belum diakui, yaitu tanggal 30 dan tanggal 31. Nah, itu apakah bisa kita cari angkanya atau memang tidak bisa gitu loh? Karena saya punya asumsi lain, Pak. Kalau menurut saya yang di soal itu 7.270.000 itu adalah untuk gaji bulan, untuk upah minggu terakhir terkait dengan tanggal 27 dan ditambah dengan upah tanggal 30 dan 31. Ya gitu. Nah, jadi selisihnya itu adalah utang yang masih harus dibayar. Jadi nanti harus disesuaikan, Pak. Oh gitu. Oke, bagus. Ini masuk akal juga. Gimana kelompok 3 ditanggapi itu? Gimana? Izin, Pak. Ya. Ini saya juga tadi sempat ngecek juga ke tanggal 3 ini ada nomor voucher 5668. Ini untuk yang periode 5 hari mulai tanggal 30 sampai tanggal berapa tadi lupa saya. Sampai tanggal 3 ya, benar, sampai tanggal 3. 30 Desember, 31 Desember sampai tanggal 3. Nah, ini kami nggak tahu porsi dari ini yang masuk ke yang tanggal 30, 31 kan nggak kelacak, nggak ada buktinya apakah sebesar selisihnya itu memang semuanya masuk ke yang selisih antara 5 juta sama 7 juta, itu ngitungnya kami nggak kuat, nggak ada dasarnya. Sehingga untuk yang tanggal 30 sama 31 kami masukkan untuk di tahun berikutnya pembebanannya, seperti itu. Dan misalnya kalau kita pakai, misalnya nih, ini saya sudah ngitung, misalnya kita pakai 20%, karena kan hariannya 5 hari kerja kan. Ya. Nah, kalau misalnya pakai 20%, ketemunya cuma 6 juta ini. Hasil ini ditambah 20% dari yang 5668 tadi, hasilnya pakai seperti ini. Jadi enggak, angkanya kurang pas sama 7 juta, sehingga kami tetap berkeyakinan untuk yang pembebanan bulan Desember sebesar 5 juta gitu. Sedangkan untuk tanggal 30 dan 31 kita masukkan di tahun berikutnya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu sih pendapat kami. Oke, sekarang gini. Mestinya yang tanggal 30 dan 31 itu dia kerja atau enggak karyawannya? Nah, enggak. Kalau di situ enggak ada keterangannya, Pak. Kalau di tanggal tadi gimana sih? Saya juga enggak jelas tadi yang tanggal 27 itu hari Jumat. Iya, hari Jumat, ya? Pak. Jumat 27 berarti 28 29 anggap dia enggak kerja. 28 29 30 31 Senin Selasa. Oh ya, mesti dia kerja mesti. Kalau dia itu tanggal 30 dan 31-nya bekerja, maka pertanyaannya adalah
upahnya kepada karyawan lepas itu menjadi harus di-accrue atau enggak? Secara Harusnya konsepnya harus di-accrue atau enggak? akuntansi, ya. Harus di-accrue ya, Secara artinya konsep harus harus dihitung. diakrual, ya. Harus Iya, benar dihitung. Pak. Harus dihitung. Menjadi beban upah di debit dan kemudian utang upah di kredit, kan gitu toh? Harusnya kan begitu. Iya, benar Pak. Cuman sekarang yang menjadi masalah kelompok 3 adalah bahwasanya, lah itu berapa, ngitungnya dari mana, gitu nggak ada data gitu. Iya Pak, seperti itu Pak. Jadi nggak kuat gitu Pak nyari selisihnya gitu Pak, nyari datanya. Oke, nah terus kamu tadi ngitung-ngitung, kayaknya ini cuman sekitar 6,5 juta gitu ya? Iya, 6.400.000 6,5 Pak. juta. Terus Kalau kan kata misal kita pakai angka. kalau pakai angka itu Kalau- berdasarkan proporsi ya, rata-rata gitu ya. Iya, proporsi Dari 20%. 14 karyawan, dari 14 karyawan lepas itu tadi kan. Gitu. Nah, kemudian mestinya bukan 7,2 tapi sekitar 6,5 gitu. Nah, sekarang tapi kan bisa aja di debat begini. Loh, karyawan lepas itu kan jumlahnya bisa bertambah, bisa berkurang. Kan bisa aja begitu toh. Artinya adalah Iya Pak. bisa juga kamu bilang begini, ya bisa aja itu di tanggal 30 dan 31 nggak ada karyawan lepas yang bekerja. Kan bisa. Kalau pegawai tetap, itu bisa pakai persentase kayak gitu, nggak ada masalah. Kalau karyawan tetap ya, gaji tetap konstan, nggak ada masalah, itu gampang hitungnya. Tapi kalau karyawan lepas yang on off, kadang bekerja kadang enggak, kan ya kita nggak bisa menelisik dengan pasti gitu loh. Bisa jadi di tanggal 30 dan 31 itu sama sekali nggak butuh karyawan lepas, bisa. Sehingga oh ini mestinya cuma 5,3 selesai gitu ya, atau 7,2 enggak, itu benar 7,2 ya asersi manajemen itu, dengan asumsi bahwa saya tanggal 30-31 yang bekerja enggak hanya 14 orang, bisa jadi misalkan 20 orang gitu, sehingga benar kata manajemen itu 7,2 totalnya gitu. Nah tapi apakah yang benar 5,3 atau 7,2, sepanjang kemudian tanggal 30 dan 31 itu jumlah karyawan lepas yang bekerjanya berapa itu nggak ada data, nggak diketahui, ya susah gitu. Jadi kalau saya ya monggo lah, terserah mau pakai asumsi apakah mau pakai asumsi 5,3 ataukah dengan asumsi misalkan 30-31 nggak butuh karyawan lepas, ataukah mau pakai 7,2 dengan asumsi bahasa gampangnya itu dengan asumsi tanggal 30-31 ada karyawan lepas bekerja dan jumlahnya enggak hanya 14 gitu loh. Gitu. Ya monggo aja, terserah. Nggak ada masalah. Loh Pak, kalau kayak begitu ini nanti di hasil akhirnya nanti profitnya atau operating income-nya atau net income-nya, net income-nya bisa beda-beda dong Pak antar tiap kelompok. Bisa, nggak ada masalah, silakan aja. Sepanjang ini kan cuma model, soal case ini kan cuma model, artinya itu datanya nggak lengkap gitu. Mestinya kalau datanya lengkap bisa kemudian ditelusuri sampai detail-detailnya, dicari kebenaran yang benar, termasuk seperti contoh 5,3 atau 7,2 itu bisa dipastikan, ya jawaban akhirnya mestinya sama. Tapi kan di sini kan nggak jelas. Gitu. Jadi bisa beda-beda Pak nanti hasil akhirnya tiap kelompok, bisa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi jangan lakukan itu nanti pas di UAS ya. Kalau di UAS saya seperti yang kayak gitu-gitu itu, yang pikiran kalian tadi itu pasti akan saya batasi, dan sehingga kemudian nggak usah pakai asumsi, itu pasti ada jawaban akhirnya, mestinya angkanya segini gitu, udah nggak ada pakai asumsi lagi gitu, mestinya gitu. Tapi kalau di sini karena kasusnya luas gitu ya, nah ini kalau mau didetailkan nanti jadi tebel, jadi banyak banget keterangannya gitu. Jadi siapa tadi yang bertanya tadi, siapa ya tadi ya yang komen tadi ya? Siap, saya Pak, Salihin Pak. Oke, siapa? Salihin. Siap. Ya, jadi gitu ya penjelasannya ya. Itu bisa make sense juga toh yang tadi dijelaskan tadi toh? Ya, Atau Pak. kamu punya data tanggal 30-31 itu ada Pak karyawannya sekian yang bekerja gitu, ada nggak? Nggak punya data juga Pak. Asumsi Nggak punya aja, Pak. data. Oke, dengan asumsi bahwasanya memang karyawan lepasnya nambah, bahasa gampangnya gitu lah ya. Tanggal 30-31-nya ada gitu. Jadi di kelompokmu yang kamu pakai itu 7,2 bukan 5,3 dong. Atau Siap, gimana? kami pakai 7,2 Pak. 7,2. Oke, kalau pakai 7,2 berarti nanti ada jurnal koreksi atas selisih 5,3 dan 7,2 gitu. Siap. Iya Pak, nanti ada koreksinya.
sama kayak kelompok yang sedang presentasi, cuman mungkin angkanya aja yang beda, Pak. Oke, Jumlahnya ya. sama. Oke, dapat dipahami. Oke, bagus. Ada lagi kah komen? Jadi gitu ya. Tadi terserahlah Anda mau pakai yang mana. Yang jelas itu ada reason yang reasonable behind the statement. Oke, terserah. Oke, ada lagi? Cukup? Nggak ada? Oke. Terima kasih teman-teman dan Pak Didi. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya yang untuk yang tugas 8. Saya izin stop share screen dulu. Kamu tugas 8, masih ada tugas 8 ya. Oke. Ini waktunya masih 10 menit lah. Udahlah, monggo cepet aja ya. Oke, yuk. Mohon izin Pak, saya share screen untuk Ya. tugas 8. Nah, dari kuesioner yang udah ada terkait pengendalian intern surat berharga untuk nomor soal 1, apakah perlindungan terhadap surat berharga dilakukan terpisah dari fungsi akumulasi surat berharga? Ya, di sini ada segregation of duties. Yang kedua, apakah surat berharga tersebut disimpan dalam fase deposit box? Dan juga jawabannya ya, di sini ada pengendalian fisik atas aset dan catatan. Nah, kemudian yang kuesioner nomor 3, apakah pembelian dan penjualan setiap jenis surat berharga diotorisasi oleh Dewan Komisaris? Di sini tidak, jadi kemungkinan ada kesalahan atau penyimpangan yang bisa saja terjadi, yaitu kemungkinan kesalahan akibat tidak adanya otorisasi seperti pembelian surat berharga yang tidak menguntungkan, tidak sesuai tujuan perusahaan, atau kesalahan penetapan harga transaksi, baik itu untuk membeli atau menjual yang terlalu tinggi ataupun rendah. Kemudian untuk kuesioner nomor 4, apakah Departemen Akuntansi menyelenggarakan catatan untuk seluruh surat berharga? Di sini jawabannya ya, ada kekuatan yaitu ada pengendalian yaitu dokumen dan catatan yang memadai. Nah, kemudian apakah Departemen Akuntansi menyelenggarakan catatan untuk seluruh pendapatan investasi? Di sini kuesionernya jawabannya tidak. Ada kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi yaitu kemungkinan pendapatan investasi yang tidak tercatat. Nah, kemudian untuk kuesioner nomor 6, apakah surat-surat berharga tersebut secara periodik dihitung oleh petugas yang tidak bertugas sebagai penyimpan surat-surat berharga? Di sini jawabannya tidak. Ada kemungkinan kesalahan juga, yaitu berupa perhitungan oleh adanya kemungkinan kesalahan perhitungan oleh bagian petugas penyimpanan surat berharga karena tidak adanya rekonsiliasi atau cross-check oleh bagian lain. Itu untuk kuesionernya, Pak. Kemudian untuk tugasnya, bentar. Nah, di sini pada tanggal 31 Desember 2013, saudara bersama-sama dengan Direktur Keuangan Linda Suyudi berada di Bank Ganesha untuk menguji seluruh sekuritas perusahaan yang disimpan di safe deposit box. Saudara telah membuat catatan hasil pengujian ini. Daftar hasil pengujian ini dimasukkan dalam kertas kerja pemeriksaan dengan kode E3. E3 atau deposit box. Nah, di sini di deposit box itu ada pemeriksaan surat-surat berharga yang berisi saham dari PT Bangun Karya, nomor sertifikat 21 dengan jumlah lembar saham 28.500. Ini sudah existing dari tahun sebelumnya. Kemudian PT Meridian dengan nomor sertifikat 7114 dengan jumlah lembar 2000 yang dilakukan pembelian. Nanti ada di E5. Kemudian dan PT Suara Alam sebanyak 1.200. Pembelian juga nanti ada di E5 juga. Kemudian ada obligasi dari PT Victory dan juga Wesel dengan nilai nominal 80 juta bunga 12%. Nanti semuanya ada di E5 untuk transaksi pembelian surat-surat berharga tersebut. Kemudian kita langsung loncat ke E5 berarti untuk transaksi jual beli sahamnya. Nah, di sini kita diminta untuk konfirmasi ke pialang sekuritas CV Indo Sekuritas. Nah, kemudian kita mendapatkan surat konfirmasi dari CV Indo Sekuritas terkait transaksi jual beli saham. Di sini semua saham sudah tercatat kecuali untuk PT Dian Electronics karena saham tersebut masih berada di kantor PT Dian Electronics dan akan diserahkan kepada PT Arum Pesona Sejati setelah pembayaran dilakukan. Jadi di sini
dikatakan bahwa pembelian saham PT Dian Elektronik itu belum dilakukan pembayaran oleh PT Arum Sejati, PT Arum Pesona Sejati. Jadi tadi seperti yang ada di safety box, ada 1.200 lembar saham PT Suara Alam yang dibeli seharga 21.500 lembar. Jumlahnya sekian dengan komisi sekian. Karena ini pembelian, jadi untuk netonya komisi itu kita masukkan sebagai nilai netonya. Begitu juga dengan PT Meridian. Nah, untuk PT Electronics ini masih kita kasih keterangan bahwa masih berada di PT Dian Electronics karena menunggu pembayaran. Ini untuk transaksi obligasi dan wesel jangka pendek yang dilakukan dan sudah tercatat di deposit box terkait sertifikatnya. Kemudian ke E6, saudara juga telah meminta dan diminta mengkopi rekening buku besar pendapatan dari investasi. Hasil fotokopi ini juga dimasukkan dalam kertas kerja pemeriksaan dengan kode 6. Nah, di sini ada cuplikan buku besar terkait pendapatan investasi, yaitu berupa dari dividen. Telah kita catat di sini ada PT Sinar Mataram sebanyak 3.000 lembar dengan dividen Rp155 per lembar. PT Meridian, PT Suara Alam, dan berikutnya. Kemudian kita ketahui saldo akhir tahun dari pendapatan nilai investasi itu adalah 10.870. Kemudian kita cross check juga ke laporan laba rugi yang bersangkutan. Pada tahun tersebut juga terdapat pendapatan investasi sebanyak 10.870 di akun 9.9920. Jadi di sini kita tidak perlu melakukan jurnal koreksi atau apapun. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Sentria. Monggo, Sen. Siap, bisa izin share screen. Apakah sudah terlihat? Ya. Tadi kan udah sampai E6, yaitu kita kembali ke tugas. Berarti di sini kita langsung ke tugas saja. Nah, pada tanggal 2 Juli 13, membeli investasi obligasi berupa sekuritasan PT Victory, jang N-nya 10 tahun, jatuh temponya 1 Juli 18, bunga 10%. Nah, ini tadi udah ada keterangan di ini di deposit box, yaitu PT Victory. Di sini juga ada keterangannya di deposit box di sini. Nah, di sini kan ada tanggal 1 Juli. Di sini tanggalnya masih salah ya, tapi ini adalah mengacu di sini. Nah, 2006 mencatat harga perolehan obligasi ini sebesar 139.654. Nah, di sini ada harganya juga udah ada keterangannya di sini 139.654. Nah, lalu untuk memanfaatkan kas yang menganggur pada tanggal 1 November 13, membeli wesel jangka pendek dari PT Arta dengan total perolehan 80 juta. Di sini juga udah ada di deposit box, yaitu PT Arta wesel 80 juta sama tanggalnya sama, jumlah lembarnya 1, dan di transaksinya juga udah tercatat di pialang sekuritas, yaitu PT Arta sebesar sama 80 juta. Lalu untuk selanjutnya, Indra Sayudi juga memberi informasi pada saudara bahwa tanggal 30 Desember 2013, Dewan Komisaris telah memutuskan untuk tidak menjual investasi yang berupa saham PT Bangun Karya. Saat ini dengan persentase kepemilikan hanya 10%. Perusahaan tidak mempunyai pengaruh atau hak kontrol terhadap kegiatan PT Bangun. Dan perusahaan memutuskan untuk memiliki hak kontrol sebagai salah satu upaya meningkatkan pangsa pasar. Jadi di kalimat ini bisa diketahui bahwa saham milik PT Bangun Karya atas nama PT Bangun Karya itu tidak dijual dan kepemilikannya itu hanya 10%. Nah, saham PT Bangun Karya ini sudah dimiliki oleh
perusahaan sejak tahun kemarin bisa terlihat di deposit box di sini. Lalu di transaksi tahun lalu juga ada, yaitu sebesar PT Bangun Karya di sini. Nah, ini saldo tahun kemarin, tahun 2031, 12, 2011. Nah, ini tahun 2012-nya saldo akhirnya. Nah, jadi bisa diketahui bahwa saham tersebut belum dijual. Lalu diasumsikan saudara telah menelusuri semua penerimaan penjualan investasi ke jurnal penerimaan kas dan informasi dari pialang sekuritas untuk setiap transaksi. Menelusuri laba rugi penjualan, rekening buku besar, mengecek seluruh tarif dividen. Pada waktu saudara tadi udah dicek dividennya di pendapatan investasi ini, dan saldonya juga sudah sama dengan rekening laba rugi di buku 2. Lalu diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada hal yang meragukan. Pada tanggal 2 Januari 14, saudara juga memperoleh informasi harga pasar seluruh sekuritas yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 surat berharga atau investasi dengan harga pasarnya. Kalau khusus PT Victory ini karena dia obligasi, berarti di sini diketahui kurs dan total nilai carrying value-nya. Nah, tugas saudara adalah mempelajari kertas kerja S1 sampai E4. Kemudian, nah S1 ini untuk menganalisis rekening surat berharga. Jadi kita bagi dua antara S1 dan E2. S1 adalah perhitungan untuk rekening surat berharga seperti ini, dan E2 jika di sini keterangannya untuk menganalisis penjualan investasi jangka panjang dengan nomor kode 201. Nah, kita lihat ke E1 di sini ada perhitungan rekening surat berharga. Nah, di sini saya copas dari soal, ini adalah harga pasarnya, nilai totalnya. Nah, di sini juga ada pemanfaatan kas yang manggur tadi untuk pembelian vessel jangka pendek. Nah, di sini ada rinciannya, yaitu PT Suara Alam, Meridian, Bangun Karya, dan PT Arta. Jenisnya saham, PT Arta vessel jangka pendek, harga per lembarnya karena ini adalah saldo tahun kemarin, berarti di sini saya isi khusus untuk PT Bangun Karya berupa saham, yaitu saldo tahun lalu sebesar nilainya. Nah, untuk tambahan perhitungannya yaitu untuk transaksi yang dilakukan pada tahun 2013, yaitu pembelian saham PT Suara Alam dan PT Meridian yang sudah tertera di CVI Indo Sekuritas sebagai pialang sekuritas perusahaan. Di sini ada transaksi beli 2 saham, yaitu PT Suara Alam dan PT Meridian. Nah, karena saham dari PT Dian Elektronik ini dianggap belum dibayar, berarti di tabel S1 ini saya keluarkan. Nah, untuk tambahan perhitungannya berarti kami hitung yang 2 sekuritas, yaitu Suara Alam dan Meridian, sebesar harga buku per lembarnya 21.500, jumlah lembarnya 1.200, lalu nilainya 25 juta sekian. Sedangkan sama seperti PT Meridian. Nah, di sini jika ditambahkan semuanya, saldo akhir dari tahun sekarang yaitu 353.220. Lalu untuk keterangan harga pasar di sini saya ambil dari keterangan di soal, yaitu untuk Suara Alam sebesar 16.000, Meridian sebesar 10.000, lalu Bangun Karya sebesar 7.500. Jika kita kalikan dengan jumlah lembar terhitung sepersekian, dan kalau di total harganya sebesar 329.000 sekian. Nah, karena di soal kita suruh menganalisis antara selisih dari harga pasar dengan harga buku, maka di sini saya buat pengurangan, yaitu hasilnya jika saldo akhir tahun sebesar 353.220 dikurangi dengan saldo per audit, mohon maaf, ini saldo per akhir tahun sebesar segini, dikurangi saldo harga pasar sebesar 329, ketemu selisih sebesar 23.486. Nah, nanti kami akan buat jurnal penyesuaian yang ada di E7 sebesar
23 akunnya yaitu jurnal penelitian, yaitu cadangan penurunan nilai pada unrealized holding gain or loss sebesar 23.400.000 sekian. Lalu karena di sini ada selisih perhitungan, yaitu antara perhitungan kami, saldo perhitungan akhir tahun sebesar 353, dan saldo per audit, yaitu auditor sebelumnya di buku 2 itu sebesar 353. Bisa dilihat di buku 2 halaman 18, yaitu 353 juta sekian. Ada selisih sebesar 102.000. Nah, kami menganggap bahwa saldo koreksi ini tidak material karena menurut standar audit di situ kalau misalnya aset materialitasnya itu 0,5% sampai 2%. Nah, karena di sini total asetnya itu 5 miliar sekian dibandingkan dengan 100.000, kami anggap itu hanya 0,00% dan tidak material. Lalu ini ada tick marknya, yaitu M di sini, yaitu harga pasar lebih kecil dari harga perolehan, sudah dihitung selisih dan jurnal penyesuaiannya. Lalu kita beralih ke E2 untuk rekening investasi jangka panjang. Nah, di sini rekening investasi jangka panjang saya masukkan di PT Victory karena di soal di sini juga dijelaskan bahwa pembelian PT Victory ini masuk ke investasi jangka panjang dengan kode nomor 201. Jadi untuk investasi jangka panjang E2 hanya dimasukkan PT Victory jenis obligasi dengan total nilainya 139 jika dikalikan dengan kurs yang sudah diketahui soal, yaitu terhitung hasil 125. Ketika diselisihkan ada selisih sebesar 13 juta yang kami masukkan ke jurnal penyesuaian, yaitu di E7 sebesar 13 juta, akunnya tuh cadangan penurunan nilai pada unrealized holding gain or loss. Seperti itu. Lalu untuk E1 udah, E3 deposit box tadi sudah. Laba. Nah, untuk E4 ini adalah laba dari penjualan. Karena di transaksi tersebut ada rincian penjualan 2 saham, maka pada E4 ini ada perhitungan laba yang berisi rincian harga perolehan diselisihkan dengan penerimaan kas. Hasilnya adalah untuk PT Cakrawala sebesar 24 juta dan Sinar Mataram sebesar 40 juta. Ini selisihnya antara penerimaan kas dan harga perolehan ketika tanggal pembelian. Nah, 64 juta ini kami telusuri ke buku 2, yaitu pada working trial balance, yaitu income statement di kode 9910 laba rugi penjualan investasi. Nilainya yaitu 644380 disimpulkan telah sama dengan perhitungan. Seperti itu, Pak, mungkin. Terima kasih. Oke, itu pertanyaan saya satu aja tadi, yang berapa tadi? 102.000 tadi tidak material, berarti nggak ada jurnal koreksinya ya? Yang Nggak ada, kamu Pak. bilang tidak material Iya. itu. Iya, Pak. Nah, kalau seorang auditor itu dia melakukan sampling, kemudian dia melakukan, taruhlah dia melakukan rekalkulasi gitulah cara simpelnya. Kemudian dia menemukan kekeliruan. Batas materialitasnya misalkan 1 juta. Kemudian dia ketemu, oh ini kesalahannya cuman anggaplah 50.000 gitu misalkan. Nah, pertanyaannya adalah kesalahan 50.000 itu nanti diajukan jurnal koreksi atau enggak kepada manajemen? Jawabannya, kan ini masih di bawah batas materialitas. Jawabannya adalah harus diajukan kepada manajemen. Loh Pak, kan tidak material. Loh, kalau itu semua yang tidak material, misalkan nih, semua kesalahan setelah diaudit diketemukan kesalahan, semuanya tidak material, di bawah batas material untuk akun-akun itu. Apakah kemudian itu nanti tidak ada jurnal koreksi yang diajukan kepada manajemen? Jawabannya adalah harus ada. Loh Pak, kan tidak material. Material atau tidak, itu bukan digunakan untuk judgement koreksi atau tidak. Koreksi itu hukumnya wajib ketika itu diketemukan oleh auditor. Tidak ada ngelihat material atau tidak material.
Loh Pak, kalau gitu yang materialitasnya dipakai untuk apa? Dipakai untuk dalam rangka pertimbangan untuk memberikan opini. Gitu ya. Itu harus dipahami nih. Jangan dicampur. Oh, kalau tidak material berarti nggak perlu jurnal koreksi. Oh, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Kan nanti ada material rinci per akun dan ada batas material for the whole secara keseluruhan. Nah, kalau misalkan saja setiap akun ada kesalahan, kemudian dia semuanya tidak material. Ya, semua tidak material. Tapi begitu kemudian istilahnya apa ya, dikompilasi gitu ya, diagregasikan, dikumpulkan semuanya, dihitung, lah kok ini malah di atas batas materialitas secara keseluruhan gitu misalkan. Nah, ini kan nanti menjadi masalah ini. Opininya tidak akan WTP bentuk baku atau standar gitu, nggak akan. Gitu. Jadi yang tadi itu kalau kemudian tidak material dan sudah diuji oleh auditor bahwasanya betul itu kesalahan, tetap itu harus dibuatkan jurnal koreksi. Ya, jadi harus dipahami nih beda peruntukan nih. Materialitas itu bukan untuk judgement koreksi atau enggak, bukan. Materialitas itu untuk yang nanti di akhir untuk menentukan opininya apa. Itu aja itu koreksi atau komen dari saya. Gitu ya. Oh, siap Pak, terima kasih. Oke, nah, waktunya udah habis nih, pas lewat 10 menit dari waktu kita yang semestinya. Kita akhiri perkuliahan kita lanjutkan besok hari Selasa. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.